Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Kurniawan. Nah, kali ini saya akan menjawab soal post-test dari praktikum eh, operasional riset 2. Di sini saya mendapatkan kode soal dengan nomor 48. Nah, pada modul 1 sendiri, yaitu Lim Company. Lim Company ini merupakan perusahaan ternama di Korea Selatan, dengan salah satu cabangnya kebetulan berada di Indonesia. Mereka memproduksi furnitur rumah tangga, yaitu seperti bantal, guling, kasur. Nah, mereka memproduksi bantal memakan waktu 10 menit pemotongan, 15 menit penjahitan, dan 5 menit perakitan. Nah, bisa dilihat di sini untuk bantal sendiri merupakan variabel X1. Kemudian untuk guling, mereka membutuhkan waktu 12 menit pemotongan, 10 menit penjahitan, dan 8 menit perakitan. Serta untuk kasur, mereka memakan waktu 20 menit pemotongan, 5 menit penjahitan, dan 5 menit perakitan. Nah, bisa dilihat pada soal sendiri untuk guling di sini itu merupakan variabel X2, dan untuk kasur di sini merupakan variabel X3. Sehingga untuk pemotongan mampu dikerjakan selama 240 menit per harinya. Kemudian untuk penjahitan mampu dikerjakan selama 180 menit per harinya, dan untuk proses perakitan mampu dikerjakan selama 120 menit per harinya. Nah, Lim Company ini merupakan menentukan 4 tujuan, yaitu sebagai berikut. Prioritas pertama, meminimumkan ketidaktercapaian total produksi sebesar 20 unit per harinya. Kemudian prioritas kedua, meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 18 menit produk bantal per harinya. Kemudian prioritas ketiga, meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 15 menit produk guling per harinya. Dan prioritas terakhir, meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 10 unit produk per harinya. Oke, langsung saja kita formulasikan soal ini ke dalam model matematis menggunakan software Tinggal. Nah, bisa dilihat di sini. Formulasi pada soal sendiri tadi menentukan dengan meminimumkan produk mereka. Kemudian bisa ditulis model matematis pertama, yaitu minimum DB1 sampai DB4 ini. DB ini merupakan penyimpangan, dan penomoran 1, 2, 3, 4 ini merupakan tujuan atau prioritasnya. Kemudian subjek to model matematisnya, batasannya. Nah, seperti yang saya bilang sendiri tadi, X1 itu merupakan bantal, X2 merupakan guling, dan X3 merupakan kasur. Kemudian setelah menulis batasannya ini di bawah sendiri, yaitu memasukkan prioritasnya, yaitu X1, X2, X3 tambah DB1 dikurang DA1 sama dengan 20. Kemudian X1 DB2 dikurang DA2, X2 ditambah DB3 dikurang DA3, dan X3 ditambah DB4 dikurang DA4. Kemudian jangan lupa dituliskan S-nya. Kemudian kita klik solver, kemudian masuk ke solve. Nah, bisa dilihat di sini outputnya setelah melakukan solve. Didapatkan objective value-nya sebesar 27 unit. Kemudian invisibilitasnya sebesar 0, dan iteration-nya sebesar 8. Nah, untuk value-nya sendiri, X1-nya didapatkan 4. Jadi, bisa dikatakan PT Lim Company ini
mampu memproduksi 4 bantal. Kemudian X2-nya sendiri yaitu 10, sehingga bisa dikatakan PT Lim Company ini mampu memproduksi 10 unit guling dan untuk X3-nya didapatkan value sebesar 4, sehingga bisa dikatakan PT Lim Company ini mampu memproduksi 4 unit kasur. Nah, untuk DB1 didapatkan value sebesar 2, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada DB1 ini. Kemudian untuk DB2 didapatkan value sebesar 14, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada DB2. Kemudian pada DB3 didapatkan value sebesar 5, sehingga pada DB3 sendiri tidak terjadi penyimpangan juga. Kemudian pada DB4 didapatkan value sebesar 6, sehingga pada DB4 ini sama tidak terjadi penyimpangan. Nah, pada reduced cost-nya sendiri didapatkan output pada DB1 sampai X3 sendiri, bisa dilihat di sini, itu didapatkan output sebesar 0, sehingga bisa dikatakan mereka tidak terjadi pengurangan dikarenakan hasilnya yang optimal. Sedangkan untuk DA1 sampai DA4 ini didapatkan output sebesar 1, bisa dikatakan bahwa pada DA1 ini terjadi pengurangan sebesar 1 unit karena kan hasilnya yang tidak optimal. Kemudian untuk Clark or Sulpusnya sendiri bisa dilihat pada row 1 didapatkan output sebesar 27. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai variabel basis dan variabel tidak aktif. Nah, pada row 2 sampai row 8 ini didapatkan output sebesar 0, sehingga bisa dikatakan mereka sebagai variabel non-basis dan dikategorikan sebagai variabel non-basis dan bisa dikatakan sebagai variabel aktif. Kemudian untuk dual price-nya sendiri pada row 1 sampai row 8 ini didapatkan output sebesar -1. Sehingga bisa dikatakan pada row 1 sampai 8 ini dia terjadi pengurangan sebesar 1 unit jika ruas kanan berubah 1. Nah, mungkin itu untuk modul 1.